Pernah kepikiran nggak sih, apa ya rahasia di balik kekayaan yang awet, yang benar-benar bertahan lama? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah filosofi yang kedengarannya simple tapi dalam banget. Dan mungkin ini bakal nabrak semua yang diajarin dunia modern ke kita. Oke, kita langsung to the point aja ya. Apa sih rahasia buat ngebangun kekayaan yang luar biasa itu? Ini pertanyaan kita semua kan? Jujur aja deh. Apa jangan-jangan ada trik-trik cepat? Atau cuma hoki dong? Atau, wah jangan-jangan kita harus jenius banget gitu ya buat jadi kaya? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Jawabannya bukan itu semua. Sama sekali bukan. Rahasia yang sebenarnya yang bakal kita bedah bareng-bareng itu justru jauh lebih simpel. Tapi sekaligus jauh lebih dalam dari yang pernah kita bayangin. Biar gampang ngertinya, yuk kita mulai dari ngebongkar mitos-mitos seputar salah satu orang terkaya di dunia, Warren Buffett. Banyak banget orang yang ngerasa udah tahu ceritanya, padahal seringnya keliru. Kekayaan Buffett itu nggak dibangun dari trik-trik kilat, keberuntungan, atau bahkan cuma karena dia jenius, bukan. Kekayaannya itu hasil dari 3 pilar yang super kuat. Pola pikir yang benar, karakter yang disiplin, dan ini yang paling penting nih, kekuatan waktu. Oke, jadi ayo kita bedah fondasinya. Semuanya itu dimulai bukan dari isi rekening bank kita loh, tapi dari perubahan cara kita mikir, benar-benar dari mindset. Ada 3 prinsip inti nih yang jadi dasarnya. Pertama, kekayaan sejati itu lahir bukan dari lompatan-lompatan raksasa, tapi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakuin terus-menerus, konsisten dalam waktu yang panjang banget. Kedua, ingat ini baik-baik, sabar dan disiplin itu dalam jangka panjang selalu ngalahin kecerdasan doang, selalu. Dan yang ketiga, ini yang sering banget dilupain, kesederhanaan. Justru kesederhanaan itu yang mempercepat pertumbuhan duit kita, bukan malah ngerem. Nah, ini nih yang ngebedain banget. Dunia modern itu kan nyuruh kita buat pamer ya kan? Pakai uang buat nunjukin status. Tapi, filosofi yang kita bahas ini ngelihat uang sebagai alat buat tumbuh, alat buat ngebangun lebih banyak lagi. Tujuannya beda banget kan? Sekarang kita masuk ke intinya. Jantung dari semua ini. Sebuah ide yang bisa kita sebut hukum besar kehidupan finansial. Ini tuh tak kayak hukum fisika aja, nggak bisa dilawan. Definisinya kira-kira gini, ini tuh prinsip universal di mana usaha-usaha kecil yang kita lakuin secara konsisten itu nggak cuma nambah tapi berlipat ganda, compounding. Jadi setiap hasil kecil jadi pondasi buat hasil yang lebih gede lagi, terus bergede lagi, kayak bola salju yang ngegelinding, makin lama makin raksasa. Nah, kekuatan compounding ini berlaku di semua hal loh. Dan inilah resep ajaibnya. Keputusan-keputusan kecil sehari-hari, ditambah konsistensi tanpa henti, ditambah waktu yang panjang, sama dengan hasil yang super besar. Gak ada satupun dari 3 ini yang boleh kurang. Ada analogi yang bagus banget buat ngegambarin ini biar kebayang. Kekayaan itu persis kayak nanam pohon. Gak mungkin kan, hari ini nanam, besok langsung jadi pohon gede yang rindang? Gak bisa. Butuh waktu, butuh disiram, butuh dirawat, dan yang paling penting, butuh sabar nunggunya. Dan inilah pertarungan utamanya. Dunia di luar sana itu selalu nawarin jalan pintas, hasil instan, solusi kilat. Tapi realitanya, hukum alam itu selalu ngasih hadiah terbesar buat mereka yang mau sabar. Buat mereka yang mau nempuh jalan yang lebih panjang. Oke, strateginya udah dapat. Tapi ada satu musuh besar yang harus kita taklukin. Dan musuh ini bukan pasar saham, bukan ekonomi yang naik turun, bukan. Musuhnya itu ada di dalam diri kita sendiri. Gampangnya gini, emosi itu musuh terbesar kita dalam perjalanan finansial. Rasa takut yang bikin kita jual rugi, rasa serakah yang bikin kita ikut-ikutan tren yang lagi panas padahal nggak ngerti, atau sekedar FOMO, pengen ikutan teman. Semua itu adalah penghancur kekayaan nomor 1. Jadi poin paling krusialnya apa? Ini tuh sebenarnya udah bukan lagi soal ngelola uang, ini soal ngelola diri sendiri. Gimana kita ngendalin impuls kita, ngatur reaksi kita, dan ngejaga pandangan jangka panjang kita. Baiklah, setelah kita bahas panjang lebar, bisa nggak sih semua filosofi yang dalam ini kita ringkas jadi satu aturan main yang super simple yang bisa langsung kita pakai? Tentu aja bisa. Dan ini dia kalimat saktinya. Jadilah rasional pas orang lain lagi emosional, jadilah sabar pas orang lain lagi buru-buru. Dan yang paling penting, biarin waktu yang kerja buat kita, bukan malah ngelawan kita. Ini rangkuman dari segalanya. Pada akhirnya, ini bukan soal duit kan? Ini soal ngelola diri. Jadi pertanyaannya sekarang buat kamu, siap nggak buat ngejalanin filosofi ini di hidupmu?